Kalau Mas Andika lihatnya Gen Z-nya sana, India, dengan Gen Z-nya Indonesia, mirip-mirip atau ada perbedaan karakter? Kalau Gen Z, saya kira dasarnya sama ya. Mereka kan digital native ya. Jadi mereka yang memang dan lari cenderung, apa yang cenderung memang pragmatis, iya oportunis cenderung. gitu kan? Jadi larinya itu ke hal-hal yang sederhana. Larinya ke hal sederhana, lari-lari gerakan sederhana itu adalah digital activism. Jadi gerakan-gerakan yang awalnya itu bersifat digital. Cuma yang di India ini kan apa istilahnya itu mereka membedakannya itu masuk dalam sistem ya, membuat suatu organisasi yang resmi dan nantinya itu akan mudah terdeteksi. Jadi orang itu akan tahu siapa pemimpinnya, siapa organisasinya, alur kerjanya seperti apa, programnya seperti apa. Jadi tidak istilahnya serampangan dimainkan oleh seorang selebgram, seorang influencer mengatakan akan membuat tuntutan ini, tapi tiba-tiba besoknya dia menghilang, gitu kan. Jadi kan istilahnya mereka ingin membuat suatu gerakan yang satu itu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab. Jadi mereka itu kan bukan hanya istilahnya menyampaikan tuntutannya mereka sendiri, tetapi kan juga membawa aspirasi Gen Z yang lain dan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan caranya ya istilahnya konsisten itu, konsisten dan nongol terus-menerus. Agak beda dengan gerakan yang Agustus kemarin ya? Ya 17 Agustus plus 2025 ya. Iya. 17+8 ya gerakannya. Itu kayaknya terus udah ya sampai situ Iya, doang ya. tenggelam. Karena kan tenggelam ya? tidak ada pemimpinnya. Itu kan mereka itu bermain kolaboratif ya. Tidak bermain kolaboratif, mereka juga tidak membuat semacam organisasi. Kalau coba itu menjadi organisasi, ada badan hukumnya, bisa menjadi misalnya gerakan organisasi atau mungkin organisasi pemuda kemasyarakatan, itu akan menjadi semacam ini. Jadi mercusuar yang bisa terus bergerak dan bisa didorong oleh berbagai pihak juga. Agak lebih berbentuk dan agak lebih berarah gitu ya. Iya, karena kan bagaimana ketika suatu gerakan itu hanya istilahnya bermain di selebgram, influencer, kemudian istilahnya mereka itu kan hanya pemain aktor yang bermain di media sosial dan digital. Mereka tidak memiliki struktur ke bawah. Ketika mereka memiliki struktur ke bawah, mereka memiliki sistem, misalnya mereka akan membuka cabang di istilahnya di provinsi, di kota ini, di mana. Jadi kan akan lebih akan lebih gerakannya itu lebih masif dan instruksinya itu akan lebih terarah, komandonya itu, sistem komandonya akan lebih terarah dan perjuangannya akan lebih jelas. Nantinya itu aspirasinya pun bukan aspirasi yang sekedar didengar di media sosial atau omongannya influencer semata, tapi memang istilahnya aspirasi yang memang berada di grassroots itu. Jadi nanti nilai advokasi ke depannya itu akan berbasis grassroots advokasi seperti itu. Bukan hanya di ranah dunia maya ya. Iya, bukan hanya, walaupun dunia maya sebenarnya representasi juga di bawah, cuma kan istilahnya enggak awang-awang atau absurd semata, tapi memang benar-benar real banget itu. Kalau kita bicara latar belakang terbentuknya nih, latar belakang dari aktivisnya partai gerakan Partai Kecewa ini tadi, kekecewaan apa yang paling mendasar di sana, dan apakah ini bisa menginspirasi negara-negara lain juga atau seperti apa? Iya, terutama di negara-negara yang emerging countries ya, seperti India, Pakistan, Indonesia, dan lain sebagainya. Itu kan yang pertama itu kan pengangguran ya. Kita tahu bahwa India ataupun Indonesia ataupun negara-negara berkembang di mana pengangguran itu kan jumlahnya sangat besar. Apalagi bukan hanya pengangguran yang levelnya lulusan SD, SMP semata, tetapi sekarang lulusan perguruan tinggi aja kan tingkat pengangguran sangat tinggi. Jadi mereka istilahnya melek secara ilmu, melek secara intelektual gitu kan. Jadi ada upaya kesadaran, istilahnya kesadaran di level terutama para lulusan sarjana yang memang menganggur, dan itu menjadi bom waktu ketika mereka istilahnya kecewa. Itu kan kecewa mereka itu bisa saja bukan hanya berteriak di media sosial semata, tapi mereka kan bisa turun ke jalan dan lain sebagainya, dan walaupun nanti kan gampang disusupi dan lain sebagainya, itu kan yang harus istilahnya harus hati-hati. Kemudian itu faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan, kita tahu bahwa di India itu kan istilahnya yang berdasarkan informasi di media-media itu kan istilahnya tidak semua masyarakat itu bisa menikmati akses pendidikan akses pendidikan, apalagi mereka itu kan istilahnya ujian masuk perguruan tingginya itu kan sangat ketat ya, sama seperti di Cina. Bahkan itu ketika istilahnya orang India yang kuliah itu benar-benar orang pinter.
ceritanya itu menjadi teman-teman yang saya yang apa istilahnya pernah kuliah di India. Jadi mereka itu orang India yang kuliah itu pasti pinter, dan pasti bisa bahasa Inggris. Jadi itu kelebihannya gitu kan, kelebihannya, dan akhirnya kan memunculkan istilahnya banyak kalangan warga apa pemuda-pemuda India juga yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan tersebut. Jadi isu ini, isu apa pendidikan apa dan pengangguran itu, dan ujung-ujungnya itu kan dari dua isu itu kan nanti muncul kemiskinan. Kita tahu bahwa dunia sekarang kan sudah masih tidak baik-baik aja ya, karena perang Iran masih berlangsung, Selat Hormuz juga masih ditutup karena kan pasokan energi, dan akhirnya ancaman krisis itu akan ada, misalnya kan ada kekhawatiran seperti itu. Jadi berbagai macam ketakutan-ketakutan itu yang istilahnya menghantui para Gen Z di India dan banyak di negara lainnya. Kalau Mas Andika lihatnya ini ke depan bakal kayak Arab Spring itu, tak? Kalau dari gerakan awalnya pemimpinnya mengatakan bahwa itu demonstrasi secara damai, kemungkinan mereka akan bermain di pemilu ya. Di pemilu, maksudnya di pemilu mereka akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih pemimpin ini, kalau mereka belum masuk partai. Tetapi ketika mereka sudah menjadi resmi menjadi partai, mereka pastinya akan istilahnya mencalonkan pemimpinnya untuk bertarung secara di politik. Jadi akan semacam jelas gitu, dan itu kan akan menjadi inspirasi sih menurut saya. Itu lebih baik itu menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang di lainnya, terutama untuk Gen Z-nya itu. Jika ingin memperbaiki suatu negara, mau nggak mau kita harus mendirikan partai politik gitu dan bersatu. Nah seperti ini itu. kayaknya belum, kalau lihat dari semangatnya itu tadi, kayaknya kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih? Kira-kira bisa nggak paling nggak mengadaptasi dari yang dilakukan oleh gerakan Partai Kecoa ini tadi? Sangat bisa kalau menurut saya ya, sangat bisa. Karena bukannya di Indonesia tuh lebih terpecah ya anak mudanya ya, Gen Z-nya ya. Kita lihat ada satu liputan silakan. Kemarin di Semarang, mereka mengatasnamakan BEM di Semarang, mereka protes atas terus melemahnya rupiah. Kita lihat dulu sebentar. Kurs nilai tukar rupiah telah melemah di angka 18.030 rupiah kurang lebih. Dan ini menunjukkan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar paling lemah sepanjang sejarah di Indonesia. Karena saat ini kita melihat program-program mercusuar. Kemudian kita melihat egosentris dari pemerintah terhadap Koperasi Desa Merah Putih, terhadap makanan bergizi gratis. Dan kita juga melihat setiap Pak Prabowo Subianto berpidato, indeks gabungan saham itu selalu menurun. Boleh dicek secara data. Ketika Presiden berpidato itu selalu turun. Saat ini kita mempertanyakan apa yang saat ini sedang terjadi. Kenapa investor-investor saat ini sungkan dan memilih untuk berpikir dua kali untuk menanamkan sahamnya di Indonesia gitu. 18.000 itu naik, pemerintah coba menggocek yang kita tahu, yang membuat kemarahan masyarakat 18.000. Akan tetapi, ketika biasa dengan kesulitan ekonomi, yang mana? Oke, ini tadi demo BEM Semarang di depan kantor perwakilan Bank Indonesia. Mereka memprotes terus melemahnya rupiah ya. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan di sini bahwa mengatasnamakan BEM Semarang, tapi kok kayaknya masanya nggak gede gitu ya Mas. Nah, bagaimana gerakan di Indonesia bisa mungkin lebih masif, lebih kayak bersatu lagi gitu. Ini kan kalau sekarang ini kita lihat harus diakui mereka tuh kayaknya masing-masing deh. Gerakannya itu masih gini. Iya, kalau gerakan BEM itu kan sebenarnya gerakan BEM ataupun demo-demo yang mahasiswa itu kan sebenarnya mereka sudah bagian dari memiliki sistem ya. Mereka memiliki sistem, mereka punya organisasi, apalagi sekarang itu kan juga banyak organisasi kemahasiswaan yang strukturnya dari kampus ke kampus hingga sampai tingkat nasional, bahkan punya alumni juga ya kan. Punya alumni kan seperti itu. Tetapi yang bersifat saya melihat gerakan yang Partai Kecoa di India itu mereka memang benar-benar berbeda.
Jadi mereka itu berbeda dengan apa istilahnya gerakan pemuda-pemuda yang memang sebelumnya sudah ada. Maka seperti partai politik itu kan punya pemuda apa partai ini organisasi kemasyarakatan agama itu juga memiliki gerakan pemuda dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang di India itu mereka itu berusaha istilahnya melepaskan diri dari organisasi-organisasi yang lain gitu loh. Mereka menjadi semacam organisasi yang pure, murni, baru gitu dan menjadi entitas yang baru yang memang benar muncul ke permukaan secara segar gitu loh. Jadi perlu adanya organisasi segar, pemimpin yang memang baru dan segar istilahnya yang bisa memberikan harapan baru. Ketika itu muncul dari organisasi yang sudah ada, kita tahu misalnya ada BEM, kemudian ada organisasi kepemudaan ini dan lain sebagainya baik keagamaan atau partai politik atau afiliasi lainnya, itu kan istilahnya udah tanda kutipnya itu udah mereka sudah apa ya masyarakatnya sudah tahu, udah mudah dipegang mungkin, udah istilahnya bisa dikendalikan atau mereka memiliki jaringan dengan tertentu kelompok tertentu seperti itu. Jadi butuh penyegaran. Jadi anak-anak muda di Indonesia itu misalnya yang mereka tidak mau istilahnya antipati dengan demonstrasi tertentu atau organisasi kemudian tertentu ya karena ada rasa itu. Buat apa saya ikut itu? Toh nantinya yang dapat sesuatu orang-orang tertentu juga, orang-orang itu juga. Apalagi kita tahu banyak pemimpin-pemimpin misalnya ketua BEM yang akhirnya ujung-ujungnya setelah lulus berafiliasi dengan partai politik walaupun itu apa ini bagus juga karena masuk ke sistem, tetapi kan tidak ada penyegaran, tapi dibutuhkan itu gerakan-gerakan yang bersifat segar itu benar-benar baru dan itu kan butuh ini ya butuh orang juga, butuh orang yang mau itu istilahnya menjadi pemimpinnya karena kan tanpa pemimpin istilahnya tanpa simbol yang kuat akan susah dan orang itu kan harus benar-benar istilahnya tidak apa istilahnya setelah muncul ke permukaan didekati terus tenggelam, kemudian setelah muncul ke permukaan kemudian WA-nya disadap ya kan, WA-nya disadap langsung tiarap kan seperti itu kan butuh ketahanan ini. Ketahanan dan keberanian ya kalau ini posisinya yang harus diomongin ya. Oke. Semoga itu gerakan ini tadi mungkin juga menginspirasi yang lain juga ya. Iya. Dengan keberanian dan apa namanya mungkin lebih terstruktur itu tadi ya. Iya, karena kan bagaimanapun apa istilahnya Gen Z itu kan harapan ya kan harapan ke depannya bagaimanapun masa depan suatu negara kan ditentukan oleh mereka juga gitu. Ketika mereka nanti apa istilahnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan nanti akan susah juga. Jadi mereka harus membuat ini semacam perbedaan gitu. Dia ngomong punya ini nggak? Punya slogan atau moto gitu nggak? Si partai ini? Motonya kalau itu saya belum terlalu jelas, tapi kan mereka ingin istilahnya itu menggebrak dan mereka ingin istilahnya menyadarkan itu semacam itu. Tapi yang menarik itu kan awalnya mereka itu datang dengan damai gitu kan. Jadi istilahnya tidak perlu adanya ketakutan atau was-was dari pihak-pihak yang berkuasa itu seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Andika. Terima kasih pencerahannya soal gerakan Partai Kecoak di India ini ya. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Sampai ketemu lagi di komen besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.